Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Mutadrohma. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang materi pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG. Jadi, USG adalah kepanjangan dari ultrasonografi, yang merupakan alat medis yang menggunakan gelombang suara. Jadi, menggunakan gelombang-gelombang listrik yang diubah menjadi pencitraan sehingga menjadi gambar yang bisa diamati atau dilihat secara langsung. Jadi, jenis USG itu bermacam-macam. Tetapi jika menurut dimensinya, itu ada 2 dimensi. USG 2 dimensi ini sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa melihat presentasi janin, letak plasenta, jumlah cairan ketuban, dan juga sebagai tindakan awal bagi kelainan konjenital bayi atau kelainan pada bayi. Sedangkan USG yang jenis lainnya yaitu ada 3 dimensi, 4 dimensi, dan 5 dimensi yang dilakukan MAMS untuk melihat muka bayinya atau melihat kelainan konjenital atau kecacatan yang bersifat superfisial pada bayi. Ada juga USG yang berjenis transvaginal. USG ini akan digunakan MAMS untuk program hamil atau ada keluhan atau juga ada gangguan pada menstruasi dan ada keluhan yang berkaitan dengan kista MAMS. Ini adalah salah satu contoh pemeriksaan USG. Contoh USG 2 dimensi. Dan ini jenis USG yang 3 dimensi. Dan yang ini salah satu jenis USG yang 4 dimensi. Dan yang selanjutnya yaitu jenis USG 5 dimensi. Ada juga USG yang berjenis transvaginal, dan ini contohnya. Yang pertama, USG pada trimester pertama itu sangat penting. Kenapa? Karena USG pada trimester pertama itu dilakukan untuk konfirmasi kehamilan. MAMS belum mengetahui letak kehamilan apa yang diderita oleh MAMS tersebut, di dalam rahimkah atau di luar rahim. Karena dalam kehamilan ini sangat berbahaya pada janin. Yang kedua, moms and dad perlu tahu jumlah janin yang di dalam kehamilannya itu ada berapa. Apakah tunggal kah? Apa kembar? Yang ketiga,
kita bisa mendeteksi kehamilan dengan akurat. Kenapa? Karena pada trimester awal kita bisa mengukur CRL, di mana ini bisa mengukur bagian atas bayi sampai bawah bayi. Ini dapat dilakukan untuk mengetahui usia kehamilan dengan perbedaan hanya 5 hari. Dan juga kita perlu mengetahui apakah kehamilan ini ada kesulitan kah atau tidakkah, seperti adanya kista pada mams. Jadi, pada trimester pertama, USG bisa dipilih melalui 2 jalur. Yang pertama dari perut, yaitu USG transabdominal. Yang kedua itu melalui jalan lahir, yang disebut dengan USG transvaginal. Tetapi dokter-dokter itu lebih memilih USG transvaginal atau jalan lahir yang pada usia 9 minggu kehamilan. Kenapa? Karena dengan melalui USG transvaginal bisa mengetahui kehamilan sangat dini. Dan juga resolusinya juga cukup baik untuk menghindari rasa khawatir terhadap kehamilan, karena belum terlihat dari abdominalnya. Jadi, moms melakukan USG pada trimester pertama itu setelah sudah mengetahui bahwa test pack-nya itu positif. Kenapa? Karena moms perlu tahu lokasi hamilnya itu di mana, dan sebagai kehamilan normal atau kehamilan di luar rahim. Jadi di Indonesia ini minimal USG itu 4 kali, yaitu 1 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3. Namun beberapa rekomendasi menyebutkan bahwa USG itu sebaiknya dilakukan 1 kali setiap bulan hingga minggu ke-32. Lalu 32 sampai 36 minggu dilakukan 2 kali dalam 1 bulan, dan diikuti 1 kali dalam 1 minggu mulai usia kehamilan 36 minggu sampai persalinan. Tidak sama sekali, karena USG cara kerjanya melalui gelombang suara, bukan radiasi yang bisa membuat bayi cacat. Jadi, sering melakukan USG itu mendapatkan manfaat bagi bidan dan moms untuk mengetahui perkembangan bayi, apakah ada kelainan apa tidak. Semua akan membawa manfaat jika sesuai dengan kaidah klinik dan rekomendasi bidan yang menangani moms. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.